Selamat pagi teman-teman, ketemu lagi dengan aku Dame di channel aku Dame's Oracle. Pagi ini aku mau morning talk aja ya. Kita udah lama nggak sharing. Aku sih yang udah lama nggak sharing gitu ya, lewat kartu ini ya. Tapi sebelum aku mulai, aku di sini lagi pakai essential oil yang namanya Revive ya, karena lagi ngerasa agak-agak kurang enak badan nih gitu kan. Kemarin abis full moon di Scorpio itu lumayan, aku emang reaksiku terhadap bulan purnama itu nggak terlalu oke gitu. Ada orang-orang yang setiap bulan purnama itu mereka malah ngerasa energized, seger gitu ya. Kalau aku biasanya agak capek kalau full moon, nggak tahu kenapa. Nah, teman-teman juga kalau misalnya sedang butuh sesuatu yang bikin seger atau lagi masa pemulihan, bisa intip Instagram aku. Aku bersama partnerku juga menjual Essential Oil Revive ini ya. Dia itu untuk grounding. Kalau kita punya energi yang terlalu low atau terlalu berlebihan, ini bisa banget buat grounding dan bisa bikin kita berpikir lebih jernih dan nyegerin gitu, bikin seger karena dia bisa bikin cahaya jiwa atau api ya, api dalam kita itu lebih nyala. Ya, di sini ada neroli, lavender, spearmint, ilang-ilang, chamomile gitu. Jadi biarpun dia seger dan bikin kita kayak melek gitu, tapi ada kandungan-kandungan yang tetap bikin rileks. Dan kalau kamu beli satu paket, kamu bisa dapat tungkunya plus batu kristalnya gitu. Tapi kalau hanya mau beli minyaknya saja boleh. Atau kalau aku sih saranin kalau udah punya tungku nih misalnya di rumah ya, kamu bisa beli minyak dan kristal. So, kita lihat ya. Ini kan sudah mau Idul Fitri. Kira-kira apa sih yang Tuhan pengen kita bahas pagi ini? Nah, itu bapak penjaga kos aku lagi nyapu-nyapu dia setiap pagi. Dia baik hati sekali dan bertangan hijau. Jadi tumbuhan apapun yang dia pegang pasti hidup. Oke, teman-teman di sini yang keluar kartunya 2 ya. Ada challenges, artinya tantangan ya. Tantangan kayak sedikit kesulitan lah. Aku sih nggak mau bilang ujian atau cobaan, tapi ini benar-benar ya namanya juga hidup ya. Hidup itu seimbang, di mana ada kemudahan pasti ada challenge-nya juga, ada sedikit lah, sedikit kesulitannya juga. Kemudian ada positivity. So, kalau di sini yang aku lihat, seringnya orang kalau mengalami atau menghadapi kesulitan, dia udah langsung lupa deh. Lupa untuk berdiam diri, kemudian lupa untuk bertanya sama dirinya sendiri, sesungguhnya apa ya yang mau Tuhan ajarin ke gue gitu, kok gue dihadapkan dengan tantangan atau kesulitan seperti ini gitu. Nah, si challenges ini bilang bahwa setiap situasi yang nggak ngenakin gitu ya, kayak aduh gue nggak tahan nih kayak gini, sesungguhnya setiap situasi itu harusnya ya, harusnya membawa kita ke pelukan Sang Maha Kuasa gitu, untuk kembali kepada Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan. Aku rasa di setiap agama pun juga sering diingatkan bahwa setiap ujian atau cobaan, karena itu kan bahasa-bahasanya religius seperti itu ya, setiap ujian atau cobaan itu sesungguhnya ada agar kita mendekat kepada Sang Ilahi. Nah, ini pas banget. Gue kayak ngasih kultum nih jadinya nih. So, jadi di sini teman-teman yang sedang menghadapi beban yang tidak tertahankan lagi, jangan hadapi itu sendirian. Berdoalah, berdoalah dan usahakan agar
sikap positif itu tetap ada. Karena kalau kita kemerungsung, kemudian kita patah semangat ya, kita berkecil hati, vibrasi teman-teman akan turun. Dan kalau vibrasi turun, yang terjadi adalah kita menarik banyak negativity, banyak kesialan, banyak makhluk-makhluk atau entitas yang juga sama-sama dari vibrasi rendah, dan itu akan membuat hidup semakin berat, fisik semakin sakit-sakitan, pikiran juga semakin tidak jernih gitu ya. Makanya di sini meskipun yang kita hadapi sepertinya sesak ya, menyempitkan hidup gitu ya, kayaknya buntu gitu ya. Saran aku, setiap hari ambillah waktu sejenak gitu untuk berdiam, dan diam dulu, jangan langsung minta ini minta itu sama Tuhan. Diam dulu aja, kemudian tanya sama Tuhan, Tuhan, apa yang ingin kau ajarkan ke aku, buatlah aku mengerti gitu, sehingga timbul rasa ikhlas dalam menjalani tantangan ini. Ketika kita secara rendah merendahkan diri di hadapan Dia gitu ya, dan secara sadar berkata bahwa buatlah aku mengerti, berarti kita mengakui selama ini kita belum ngerti nih rencananya Dia, gue nggak ngerti, buatlah aku paham apa yang sedang kau ajarkan. Itu berarti ada energi yang baik gitu dari kita, seperti ada itikat baik dan kita bersedia membuka diri untuk menerima lessonnya ya. Ketika pelajaran hidup kita bisa terima, maka pelajaran itu tidak akan berat teman-teman, nggak akan sampai bikin ngegerus lahir batin banget, enggak. Kita tahu bahwa kita sedang diajarkan sesuatu. Contoh misalnya kehilangan uang, kehilangan pasangan gitu ya. Sebelum kita menyalahkan orang lain atau menyalahkan diri kita, menyalahkan Tuhan, terima dulu bahwa oke, ini menyakitkan. Ya Allah, apa yang harus aku pelajari? Apa yang ingin kau sampaikan lewat kejadian ini? Mungkin jawabannya nggak akan langsung datang teman-teman, tapi nanti akan ada rasa ringan di situ, akan ada rasa ikhlas di situ. Dan nggak usah tiap hari juga ditanyain, apa dong, aku belum ngerti sampai sekarang. Jangan begitu juga ya. Jadi tanyakan dan mintalah. Mintanya juga jangan buru-buru minta supaya beban ini diangkat, tapi mintalah dengan baik, bahwa jika sampai sekarang aku masih harus mengalami sakit ini, masih harus mengalami kehilangan ini, masih harus bersedih, tolong kuatkanlah aku, tolong sanggupkanlah aku gitu kan, tolong temanilah aku dalam prosesnya ya. Kan indah ya ketika kita meminta Tuhan, dalam sedang kesulitan ini tolong temani aku dalam prosesnya. Jadi kita bukan seperti jiwa yang pengecut, kita nggak akan mundur dan bilang nggak mau, aku nggak mau menderita. Itu adalah soul yang belum dewasa. Itu adalah ucapan orang yang nggak ngerti bahwa hidup itu ya memang begitu, memang ada penderitaan, memang itu sudah kurikulum wajib di dalam hidup di dunia, di bumi. Once you are born into this world, ketika seorang anak lahir di dalam ke bumi, dia sudah berkenalan dengan rasa sakit. Dari proses melahirkannya aja kan, bayi itu ya diempet-empet gitu melewati jalur lahir ya, tapi kan kita lupa, kita masih kecil. Tapi itu merupakan proses yang nggak nyaman. Proses lahir, proses yang tidak nyaman. Ini juga sebagai reminder kepada orang tua ya. Aku tidak punya anak, tapi aku sebagai manusia dan sebagai anak juga dari ibu aku, dari orang tua aku, mungkin ada baiknya kita jujur kepada anak-anak kita atau kepada adik-adik kita, kepada ponakan kita, bahwa dunia ini memang tidak selalu manis. Jadi jangan lagi kita menutupi kenyataan. Kita jelaskan dengan cara yang paling aman dan nyaman, tidak bikin mereka takut. Kita jelaskan bahwa
hey, kita hidup di dunia yang seperti ini. Makanya kamu jangan jadi orang jahat. Makanya kamu harus baik hati sama makhluk hidup. Karena kalau kamu nggak baik hati, siapa lagi yang akan baik hati? Gitu. Ya, jadi buat teman-teman yang sedang nggak enak keadaannya, jangan menyerah. Naikkan vibrasi teman-teman. Stay optimis ya. Tetap optimis. Dan itu tadi aku bilang, berdoalah dengan cara yang baik gitu, tidak meminta-minta kepada Allah, kepada Tuhan dengan kayak anak kecil. Kita semua hidup detik ini ya, di masa yang semakin sulit, itu menandakan sesungguhnya kita sanggup melewatinya. Maka ketika ada keraguan, kayaknya aku nggak sanggup nih Mbak Dame gitu, kayaknya sulit banget nih ngejalanin hidup, carilah bantuan. Selalu ada orang akan membantu kamu. Selalu ada jasa profesional membantu kamu. Dan yang nomor satu, mintalah kepada Tuhan untuk ditemani. Ya, karena otak atau pikiran ya, bukan otak maaf. Tapi pikiran itu kalau sudah ragu, dia akan suara pikiran tuh kadang memang lebih besar daripada suara hati. Aku jujur juga salah satu orang yang sering banget ya, suami aku tahu banget dan teman-teman deket aku tahu banget, sering banget meragukan kemampuan aku dalam menjalani suatu hal, dalam hal ini tugas ya. Hidup itu sering memberi aku tugas yang menurut aku kegedean, gede-gede. Tugasnya belum sampai di tangan, aku udah ketakutan, aku udah nangis kadang-kadang. Sampai akhirnya semua orang bilang, Dami lo sanggup kok, lo tidak pernah gagal selama 8 tahun ini, lo berani, kita udah ngelihat semuanya bahwa lo bisa gitu. Tapi suara-suara orang lain kan nggak ngaruh ya. Kalau misalnya suara dari pikiran sendiri itu menyatakan gue nggak sanggup. Nah, lalu apa yang terjadi? Ya, semakin aku dewasa, semakin mateng, suara-suara itu tetap ada bilang bahwa gue nggak sanggup nih kayak ngerjain ini, gue nggak sanggup. Sampai akhirnya di suatu titik aku jawab, aku lawan suara itu. Aku bilang, hey, I've been through the worst. Ya, aku sudah mengalami hal yang paling mengecewakan, paling menyakitkan, paling melelahkan gitu kan. Dan aku baik-baik saja sampai sekarang. Jadi gak ada yang lagi perlu ditakutin. Dan aku pernah mengalami kehilangan terbesar juga. Which is bukan uang, tapi orang tuaku. Ayah aku meninggal, menurut aku itu kehilangan terbesar. Ya, uang bisa dicari. Aku pernah, apalagi ya, yang aku sampai ngomong ke diri aku, aku bilang gini, stop untuk bilang gue tidak sanggup. Sekarang aku ngerti, apapun yang datang ke hidup aku, kalau itu yang memberikan adalah Tuhan, berarti sanggup. Karena Tuhan kan yang bikin gua, dia yang menciptakan gua gitu. Dia yang mengatur semua ini agar terjadi dalam hidup gua, berarti ya dia udah tahu Dame itu sanggup. Nah, sebelum aku akhiri video ini, dulu guru yoga aku pernah ngomong ke aku ya. Guru yoga aku juga salah satu orang yang sangat berjasa dalam menyelamatkan kewarasan aku menghadapi banyak cobaan. Dia juga ya pokoknya aku nggak bisa bilang dia salah satu guru kehidupan lah yang aku temui. Dia pernah bilang gini, Dame, seandainya Tuhan itu menciptakan kita kan segini ya, kapasitas kita menampung beban atau cobaan hidup misalnya segini. Tapi Tuhan akan memberi cobaan sedikit di atas ini. Bukan karena kamu nggak bisa, itu karena kamu bisa. Dan cobaan di atas sedikit gini nih, itu untuk membesarkan kapasitas kamu sendiri. Inilah yang namanya pertumbuhan, teman-teman. Bukan Tuhan yang menumbuhkan kita, tapi kita yang menumbuhkan diri kita sendiri. Oke nih, udah segini nih. Dami udah bisa nih segini nih. Oke, berarti hidupnya udah mulai nyaman ya, kalau dia udah bisa mengatasi kesulitan sedikit di atas. Udah, kemudian akan dikasih lagi sedikit lagi. Itulah dimana letaknya pertumbuhan atau growth. Ya. Tuhan segitu baiknya sama kita. Kita nggak langsung dikasih segini, enggak. Sama kayak kita kalau punya anak kan,
Kita pengen dia kebal terhadap penyakit, misalnya kita biarin dia main hujan sedikit-sedikit gitu ya. Atau kita latih dia supaya kakinya kuat. Kita suruh dia jalan kaki agak jauh hari ini, agak jauh hari ini, terus jatuh nggak apa-apa. Sama. Tuhan itu orang tua yang paling penyayang. Dia tahu kita tuh sampai ke sum-sum tulang kita pun dia tahu, karena dia menciptakan kita. Jadi nggak mungkin Tuhan ngasih kita sesuatu yang nggak bisa kita lalui. Otak pasti akan menjerit. Nggak bisa, nggak mungkin bisa. Tapi percayalah, punyalah iman itu. Mengimanilah diri kalian gitu. Jadi kita beriman sama Tuhan, beriman kepada kehidupan. Tapi kita nggak beriman sama diri kita. Kita nggak percaya, kita nggak yakin akan kemampuan kita. Itu sedih banget. Karena sesungguhnya Tuhan tuh juga hidup di dalam kita. Jadi kalau kita tidak mengimani diri kita, kemampuan kita, berarti kita juga tidak percaya dong sama Tuhan. Kita nggak iman, nggak beriman sama dia dong. Paham ya maksud aku ya? Jadi bagaimana lo bisa bilang diri lo beriman kepada Tuhan kalau lo sendiri tidak merawat diri lo tidak yakin sama kemampuan lo gitu, lo tidak mengembangkan diri lo gitu kan. Padahal ini kan ciptaan dia gitu, amanah, titipan. Gimana kita bisa keluar kita beriman kalau ini aja tidak kita jaga ya. So thank you for watching. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang enak didengarnya. Semoga hari kalian menyenangkan dan sehat-sehat selalu. Dadah.